Rekan-rekan yang saya banggakan, ilmu Nahwu adalah ilmu tata bahasa Arab, yaitu bagaimana menyusun kata demi kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar. Kitab yang paling dasar yang membahas tentang tata bahasa Arab adalah kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kitab ini banyak disyarah oleh banyak ulama, baik dengan kitab yang tebal ataupun kitab yang sedang. Kitab Matan Al-Ajurumiyah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Daud As-Sonhaji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal kebaikan dari beliau dan memberikan keberkahan kepada kita untuk memahami apa yang beliau tulis, apa yang beliau susun dalam kitab beliau Matan Al-Ajurumiyah. Wabil umum kita dapat memahami tata bahasa Arab yang pada akhirnya mudah-mudahan menjadi pondasi kita untuk memahami ajaran-ajaran Islam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Pertama-tama kita diajarkan apa itu kalam. Beliau menulis, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Artinya, kalam adalah ucapan yang disusun, yang berfaedah atau mendatangkan pengertian, dan dengan menggunakan bahasa Arab atau tafsiran yang lain dengan disengaja. Jadi dari definisi ini kita bisa mengambil 4 poin, yaitu yang pertama, kalam itu harus berupa al-lafzu, ucapan. Bukan sekedar tulisan, tetapi tulisan itu diucapkan. Dan ucapan itu mengandung atau terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Seperti contoh, Zaidun terdiri dari huruf Zai, Ya, dan Dal. Kemudian contoh lain, Bapak terdiri dari huruf Ba, Alif, Fa, dan Kaf. Itu setelah diucapkan, maka dia disebut lafaz. Kemudian yang kedua, al-murakkabu, tersusun. Susunannya minimal terdiri dari 2 kata. Misalnya susunan Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah seorang Rasul. Terdiri dari 2 kata, yaitu lafaz Muhammad dan lafaz Rasulun. Kemudian yang ketiga, al-mufidu, bisa dimengerti, memberikan pemahaman, memberikan faedah kepada orang yang mendengar ataupun orang yang mengucapkannya. Dengan kata lain, terpenuhi susunan subjek dan predikat. Baik subjek dan predikat itu terdiri dari kata benda plus kata benda, disebut dengan mubtada khobar, atau kata kerja plus kata benda, atau disebut dengan fiil dan fa'il. Dan susunan tersebut terdiri dari subjek dan predikat itu tidak menggantung, artinya tidak berupa pertanyaan atau tidak berupa syarat. Misalnya pada contoh Ja'a Zaidun, Ja'a Zaidun, Ja'a predikat, Zaidun subjek. Ini kalau kita membuat kalimat yang terdiri dari kata kerja dan kata benda, kalau bahasa Indonesia
kata bendanya duluan. Tetapi kalau bahasa Arab, kata kerjanya duluan, baru pelakunya disebutkan belakangan. Tapi tetap susunannya adalah subjek dan predikat, atau dalam istilah Arabnya fiil dan fa'il. Ja'a Zaidun ini sudah memiliki pengertian, sudah dipahami maksudnya. Tetapi ketika misalnya Ja'a Zaidun ini kita datangkan hal itu artinya apakah, kita taruh di depannya hal Ja'a Zaidun, maka batal dia menjadi mufid. Ya, apakah Zaid datang? Nah, membutuhkan jawaban. Bagaimana kalau Zaid datang? Atau mufid ini walaupun terpenuhi subjek dan predikat, tetapi kalau dia berupa syarat, pada kata jika di depannya, maka dia juga batal menjadi mufid. Oleh karena dia nanti batal menjadi mufid, maka dikurang syaratnya menjadi kalam, walaupun sudah terpenuhi unsur subjek dan predikatnya. Misalnya, in ja'a Zaidun, apabila Zaid datang, maka dia batal menjadi mufid. Kemudian yang keempat adalah bil wad'i. Al wad'i itu berasal dari wada'a. Wada'a itu artinya menaruh atau ditaruh, digunakan. Tafsirannya adalah yang pertama, lafaz yang murakkab yang mufid itu dengan bahasa Arab. Mafhumnya, kalau dia tidak bahasa Arab, maka dia tidak termasuk ke dalam kalam. Tafsiran yang kedua dari bil wad'i itu adalah disengaja, digunakan dengan sengaja. Ya, dalam hal ini kalau itu adalah ucapan orang yang bermimpi, orang yang mabuk, tidak disebut bil wad'i. Contohnya pengucapan Ja'a Zaidun, Zaid telah datang, diinformasikan kepada kita dengan sengaja, teksnya atau ucapannya terdiri dari bahasa Arab, maka terpenuhilah bil wad'inya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ketika 4 syarat yang terkandung dalam definisi kalam ini terpenuhi, pertama berupa ucapan, kemudian yang kedua tersusun, yang ketiga dapat dimengerti atau memberi pemahaman, memberi pengertian kepada kita selaku pendengar atau yang mengucapkan, kemudian menggunakan bahasa Arab dan pengucapannya itu disengaja, maka resmi dia menjadi kalam atau disebut, atau padanannya di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Selanjutnya, wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Artinya, dan bagian-bagian kalam itu, unsur-unsur kalam itu terdiri dari 3 unsur. Yaitu yang pertama namanya ismun, atau yang biasa kita kenal dengan isim, yaitu kata benda. Yang kedua fi'lun, atau yang biasa kita sebut dengan fi'il, yaitu kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun ja'a li makna, huruf, tapi huruf di sini adalah huruf yang punya arti. Jadi kita dapat memahami dari pernyataan ini bahwa ketika kita membuat kalam,
kita tidak lepas dari 3 unsur. Yang pertama namanya ismun, yaitu kata benda, semua kata yang menunjuk arti kepada benda. Baik itu nama orang, nama tempat, nama pengganti atau kata ganti, kata tunjuk, kata sifat, nah, itu masuk dia ke dalam golongan isim atau ke kata benda. Misalnya Zaidun, Zaidun nama orang, nama benda. Makkah nama tempat. Jakarta nama tempat. Baqaratun sejenis hewan. Maka itu adalah masuk ke dalam isim atau kata benda. Atau kata sifat, yaitu kata benda yang tidak nampak. Misalnya jamilun, ganteng, indah, cantik. Nah, itu termasuk ke dalam kata benda, kata sifat. Atau kata ganti, huwa, dia, hiya, dia perempuan, hum, mereka. Nah, itu juga termasuk dalam golongan isim atau kata benda. Atau kata tunjuk, haza, ini, hazihi, ini, zalika, itu, tilka, itu juga termasuk ke dalam golongan kata benda atau dalam istilah Arabnya adalah isim. Kemudian yang kedua, unsur kalam adalah fi'lun, fi'il, yaitu kata kerja. Semua kata yang menunjuk kepada arti kerja. Ya, bekerja. Kataba misalnya, telah menulis. Zahaba, telah pergi. Akala, telah makan. Qara'a, telah membaca. Itu bentuk contoh fi'il madi, kata kerja lampau. Kata dasar, yaitu fi'il madi, kata kerja bentuk lampau. Bisa juga pada contoh fi'il mudhari', yaitu kata kerja bentuk sekarang atau akan datang. Contohnya kalau kataba yaktubu, itu fi'il mudhari'nya sedang menulis atau akan menulis. Zahaba yazhabu, sedang pergi atau akan pergi. Kalau akala fi'il mudhari'nya yakulu, sedang makan atau akan makan. Kalau qara'a yaqra'u, sedang membaca atau akan membaca. Fi'il mudhari'. Kemudian ada namanya fi'il amr, yaitu bentuk perintah, memerintah seseorang atau banyak orang untuk melakukan pekerjaan. Kataba itu telah menulis. Kalau tulislah uktub. Kalau zahaba telah pergi, maka fi'il amrnya, kata kerja perintahnya adalah izhab. Akala menjadi kul, makanlah. Qara'a, membaca, menjadi iqra, bacalah. Itu adalah fi'il amr. Jadi ada 3 bentuk fi'il, yaitu fi'il madi, kata kerja lampau. Kedua, fi'il mudhari', kata kerja masa sekarang
atau akan datang, tergantung konteksnya nanti pada penerapannya dalam kalimat. Dan yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Yang ketiga, unsur kalimat adalah harfun ja'a li ma'nan, huruf. Tetapi huruf tidak sembarang huruf, tetapi huruf yang punya arti. Baik huruf itu cuma satu huruf, atau dua huruf, atau tiga huruf, atau bahkan lebih. Misalnya contohnya ba yang berarti dengan, ya, bi misalnya, ya, billah misalnya, la haula wala quwwata illa billah. Nah, bi pada billah tersebut, billah itu adalah harfun ja'a li ma'na, huruf, walaupun satu huruf tetapi dia punya arti. Min, ya, ila, min itu artinya dari, ila itu artinya ke. Jadi huruf di sini kecenderungannya adalah bermakna kata depan atau kata sambung. Nah, itu semua tiga hal ini adalah unsur-unsur dari kalimat atau kalam dalam tata bahasa Arabnya. Jadi ketika kita mau menyusun kalam, yang kita butuhkan adalah pada kisaran tiga istilah ini, tidak lebih dari tiga istilah ini. Dan ketika kita membuat kalam, maka kita bisa membuatnya terdiri dari kata benda plus kata benda. Misalnya tadi contoh Muhammadun Rasulun. Dua kata ini adalah Muhammadun adalah kata benda atau isim, Rasulun adalah kata benda atau isim. Dua-duanya kita susun sehingga membentuk mubtada khobar atau subjek predikat, maka telah terpenuhi rukunnya untuk menjadi kalam, yaitu lafaz tersusun, mengandung pengertian, dan menggunakan bahasa Arab, serta pengucapannya itu disengaja. Atau kita juga bisa menyusun kalam itu dengan susunan fi'il plus isim. Ya, ini susunan yang minimal. Misalnya tadi ada contoh Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Maka susunan fi'il plus isim, kata kerja tambah kata benda yang membentuk susunan fi'il dan fa'il, subjek dan predikat, maka itu sudah bisa memenuhi unsur pembentukan kalam, ya. Sedangkan huruf sewaktu-waktu bisa dibutuhkan, ya. Isim plus isim, isim bisa mandiri, sedangkan fi'il harus ada isimnya, ya, karena setiap pekerjaan harus ada yang mengerjakannya. Sedangkan huruf adalah kata bantu, karena dia bentuknya kata depan atau kata sambung, ya, sejenis kata penyempurna, ya, karena kita tidak bisa membuat kalimat atau kalam dengan satu isim dan satu huruf, ya, juga satu fi'il dengan satu huruf tidak bisa. Minimal bentuknya isim plus isim atau fi'il plus isim, ya, huruf untuk membantu sehingga makna atau arti dari kalimat yang kita buat itu
sempurna. Selanjutnya fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Adapun isim, adapun kata benda dapat kita ketahui selain dari maknanya, selain dari artinya, juga kita dapat kenal isim itu dari sisi bentuknya. Dalam arti kita bisa mengenalnya dengan khafat atau jar, bil khafdi, dengan khafat atau jar. Dia khafat. Satu di antara tanda khafat itu adalah baris bawah. Ya, kasarnya kita dapat memastikan bahwa suatu kata itu adalah isim karena dia baris bawah. Setiap kata yang berbaris bawah, apa yang berbaris bawah? Huruf akhirnya, maka itu adalah isim. Kemudian yang kedua adalah wat tanwin, tanwin, baris dua. Di mana? Di akhir isim tersebut. Ya, jadi kalau kita menemukan tanwin di huruf akhir suatu isim, suatu kata, maka yakinlah bahwa kata tersebut adalah isim atau kata benda. Kemudian masuknya al, wadukhulul alifi wal lam, masuknya alif, lam atau al. Yang namanya masuk lewat depan, jadi al itu di depan. Misalnya alhamdulillah. Nah, kemudian huruf jar, masuknya huruf jar. Nah, artinya ada huruf jar di depannya. Mana huruf jar itu? Salah satu dari min, artinya dari, ila artinya ke, an artinya tentang. Bisa juga bermakna dari, seperti di riwayat-riwayat hadis, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ala artinya di atas. Fi artinya di, bisa di dalam. Rubba artinya jarang sekali. Ya, tapi kadang-kadang juga rubba artinya banyak sekali. Ba pada contoh yang kita sebutkan tadi yaitu bi, misalnya billah. Kaf, huruf kaf, ya, yang berbaris atas, ya, itu artinya seperti. Walam, lam yang berarti milik, ya, lamnya baris bawah kalau bertemu dengan isim zahir, dan baris atas kalau bertemu dengan isim domir. Ya, misalnya walillahi 'alan nas, lillah. Atau kalau bertemu isim domir lahu, lahum. Nah, itu banyak huruf jar, itu ada 9. Kalau menemukan huruf jar, maka pastikan setelah huruf jar itu adalah isim. Tidak boleh setelah huruf jar itu fiil. Ya, dipastikan itu adalah isim. Kemudian selanjutnya tanda dari isim adalah wa hurufil qasami, ay wa dukhuli hurufil qasami, masuknya huruf qasam.
ada huruf qasam di depannya. Huruf qasam itu maksudnya huruf sumpah, huruf yang dipergunakan untuk bersumpah. Kalau manusia bersumpah, dia tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik lafaz Allah itu sendiri ataupun nama-nama lain yang 99. Ya, misalnya wal malik, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja dia bersumpah dengan makhluknya. Misalnya wal-laili idza saja, ya. Wal-laili, ada wa itu termasuk huruf qasam, maka setelah huruf qasam tersebut pasti adalah isim atau kata benda. Misalnya wallahi billahi tallahi, ya. Baiklah rekan-rekan yang saya banggakan, selanjutnya kita lihat tabel berikut ini. Ini adalah tabel tanda-tanda isim dan contohnya. Yang pertama adalah khafat. Khafat, salah satu tanda khafat adalah menggunakan kasroh atau baris bawah. Kita lihat contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi berbaris bawah huruf akhirnya. Maka ketika kita tahu dia berbaris bawah, maka pastikan dia isim. Allahi lafzul jalalah berbaris bawah huruf akhirnya, kita pastikan dia termasuk ke dalam golongan isim atau kata benda. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, dua-duanya berbaris bawah atau khafat, maka kita pastikan ini adalah isim. Kemudian yang kedua, tanwin. Ya, tanwin menjadi tanda bahwa dia adalah isim. Apanya yang tanwin? Huruf akhir dari suatu kata. Misalnya Muhammadun Rasulun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Muhammadun, dun, huruf terakhirnya huruf dal. Dun kita tanwinkan. Rasulun, huruf terakhirnya adalah lam. Kita tanwinkan. Lun. Maka kata ini, dua kata ini, karena dua-duanya bertanwin, maka dua-duanya adalah isim atau kata benda. Yang ketiga, masuknya alif lam. Kalau tadi tanwin di akhir, baris bawah di akhir. Kalau masuknya alif lam di depan. Contohnya alhamdu, tadinya hamdun, tetapi masuk alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, walaupun dia baris dhammah, ya, tapi dia punya al. Nah, pastikan kata alhamdu adalah isim. Lillahi tadi ada khafat, Rabbi ada khafat baris bawah, ya kita pastikan juga ini isim. Yang terakhir al-alamin. Al-alamin ini walaupun akhirnya berbaris atas tapi dia ada tanwin, maka kita pastikan dia adalah isim. Selanjutnya perlu juga kami sampaikan, tadi nomor 2 tanda isim adalah tanwin. Sedangkan nomor 3 adanya alif lam. Untuk kita maklumi bersama bahwa tanwin baris 2 dengan al itu tidak boleh menyatu. Kalau ada al, maka
jangan ditanwinkan. Misalnya alhamdu, tidak boleh alhamdun. Ya. Tapi kalau alnya hilang, kita tanwinkan hamdun, hamdan, hamdin. Kemudian masuknya huruf khafat. Contohnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari minal mahdi, dari sejak buayan, ilal lahdi, sampai liang lahat. Sejak lahir ke bumi sampai kita meninggal dunia. Di sini huruf jarnya minal mahdi. Al mahdi yaitu berada setelah huruf jar min, maka pasti dia isim. Al-lahdi setelah huruf jar yaitu ila, pasti dia isim. Karena tidak mungkin huruf jar atau huruf khafat itu masuk pada fi'il. Kemudian masuknya huruf qasam, huruf sumpah, seperti sudah kita terangkan tadi sebelumnya. Wallahi, tallahi, billahi, wallaili idza saja. Ini adalah beberapa contoh huruf qasam, dan kita pastikan setelah huruf qasam tersebut adalah termasuk ke dalam golongan isim atau kata benda. Kami tambahkan tanda isim adalah ada tak marbutoh. Nah, tak itu artinya huruf tak, marbutoh itu artinya terikat, ya, bulat. Ada bulatan, kemudian ada telurnya dua. Ya, tak marbutoh ini ada di akhir kata. Maka ketika suatu kata kita menemukan ada tak marbutoh di akhirnya, maka kita pastikan itu adalah isim. Karena tidak ada fiil yang memiliki tak marbutoh. Ya, fiil nanti ada hanya memiliki tak maftuhah. Misalnya madrasatun, ada tun. Madrasatun, Fatimatu, al-jannatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya rekan-rekan yang berbahagia, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nitsis sakinah. Dan fi'il atau kata kerja yu'rafu dapat kita ketahui, dapat kita kenal, selain bahwa fi'il itu kita pahami maknanya, artinya menunjuk kepada makna pekerjaan, maka kita juga bisa mendeteksinya bahwa itu fi'il atau kata kerja dengan adanya qad. Ya. Yang kedua sin, yang ketiga saupa, keempat ta'it ta'nitsis sakinah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa fi'il itu ada 3 bagian. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Sekarang qad. Qad ini bisa masuk pada fi'il madi, bisa juga pada fi'il mudhari. Misalnya qad aflahal mu'minun. Qad. Ada qad, maka dapat dipastikan aflaha adalah fi'il atau kata kerja. Contoh yang masuk pada fi'il mudhari, qad yajudul bakhil. Kalau masuk pada fi'il madi, arti qad itu adalah sungguh-sungguh. Tapi kalau masuk pada fi'il mudhari, maka bisa jadi artinya kadang-kadang, bisa jadi artinya seringkali.
Qad yajudul bakhil, ini artinya kadang-kadang orang yang bakhil itu pemurah. Qad yabkhulul bakhil, seringkali orang bakhil itu pelit. Nah. Kemudian asin, huruf sin. Misalnya pada contoh sayaqulus sufaha, orang-orang sufaha, orang-orang bodoh akan berkata. Nah, maka yaqulu di sini fi'il mudhari ada sin di depannya, kita pastikan itu adalah fi'il atau kata kerja, atau lebih tepatnya fi'il mudhari. Sin tidak bisa masuk pada fi'il madhi dan tidak masuk pada fi'il amar. Sedangkan qad bisa masuk pada fi'il madhi dan bisa masuk juga pada fi'il mudhari. Fi'il amar tidak masuk qad. Saufa, demikian juga saufa hanya masuk pada fi'il mudhari. Pada contoh kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun adalah fi'il, kata kerja. Kenapa? Ada saufa di depannya. Tidak mungkin setelah saufa itu isim. Pasti setelah saufa itu adalah fi'il mudhari atau kata kerja. Kemudian yang keempat adalah adanya ta'nitsis sakinah. Huruf ta yang menunjuk kepada pekerjaan itu dilakukan oleh wanita, perempuan. Nah, ta'nitsis sakinah ini masuknya pada fi'il madhi. Ya. Seperti contoh ja'at Fatimah. Fatimah telah datang. Ya, ada taknya at ja'at. Nah, kita pastikan ja'a itu adalah fi'il atau kata kerja. Tanda-tanda fi'il yang 4 ini kadang-kadang kita temukan. Yang dominan kita ketahui dia fi'il adalah dari sisi arti atau dari sisi maknanya. Oleh karena itu, betul-betul kita jeli dan betul-betul kita berikhtiar untuk memperbanyak membaca ibarat-ibarat baik di kitab-kitab ataupun di tempat-tempat lainnya. Kemudian sering kita ucapkan, muhawarahkan, sehingga kita terbiasa mengetahui, membedakan isim kata benda, fi'il kata kerja, dan terakhir adalah huruf kata sambung atau kata depan. Selanjutnya wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah suatu kata yang tidak bisa menerima tanda isim dan tanda fi'il. Dengan kata lain, huruf adalah kata yang bukan isim dan bukan fi'il. Huruf itu dalam hal ini huruf yang memiliki arti itu kurang lebih jumlahnya 100. Oleh karena huruf tidak sebanyak fi'il, tidak sebanyak isim, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk mendeteksinya bahwa itu adalah huruf.